Naturalisasi bintang muda Eropa mulai bergerak, 18 pemain terancam dicoret jelang FIFA Series, dan jersey baru timnas Indonesia malah picu perdebatan panas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di skuad Garuda? Dua pemain keturunan muda kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional setelah muncul kabar bahwa keduanya tengah dipersiapkan untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Isu ini langsung menyita perhatian karena terjadi di tengah persiapan skuad Garuda menghadapi agenda FIFA Series yang semakin dekat. Antusiasme supporter pun meningkat karena regenerasi pemain dianggap menjadi kunci penting untuk menjaga performa tim nasional dalam jangka panjang. Nama yang paling banyak diperbincangkan saat ini adalah Damiana Agustian, pemain muda yang disebut-sebut masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia, John Hertman. Kehadirannya dinilai bisa menjadi tambahan kualitas baru bagi lini serang Garuda, terutama karena ia berkembang di lingkungan sepak bola Eropa yang memiliki standar kompetisi tinggi. Kabar mengenai kemungkinan kedatangan Damiana Agustian ke Jakarta dalam waktu dekat semakin memperkuat spekulasi bahwa proses pendekatan federasi terhadap pemain tersebut sudah memasuki tahap serius. Momen jeda internasional disebut menjadi waktu yang ideal untuk melakukan komunikasi lanjutan sekaligus melihat kesiapan sang pemain secara langsung. Situasi ini muncul bersamaan dengan fase krusial pemilihan skuad final timnas Indonesia. John Hertman saat ini tengah melakukan evaluasi besar terhadap daftar sementara pemain yang sebelumnya berjumlah 41 nama. Daftar tersebut merupakan tahap awal penyaringan sebelum akhirnya dipangkas menjadi skuad final yang benar-benar siap tampil di FIFA Series. Pelatih asal Inggris tersebut diketahui ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki keseimbangan pengalaman dan energi muda. Oleh karena itu, proses pencoretan pemain menjadi langkah yang tidak terhindarkan demi menemukan komposisi terbaik sesuai kebutuhan taktik. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa hingga 18 pemain berpotensi dicoret dari skuad sementara. Jumlah ini cukup besar dan menunjukkan bahwa persaingan internal di tubuh timnas Indonesia saat ini berlangsung sangat ketat. Setiap pemain dituntut menunjukkan performa maksimal selama pemusatan latihan. Salah satu pertanyaan besar yang muncul di kalangan supporter adalah mengenai nasib Elkan Bagot. Bek jangkung tersebut kembali mendapat panggilan setelah cukup lama absen dari skuad Garuda. Banyak pihak penasaran apakah ia akan tetap menjadi pilihan utama atau justru kembali tersingkir dari daftar akhir. Namun situasi justru menguntungkan Bagot. Absennya Mees Hilgers akibat cedera ACL membuat opsi di lini pertahanan menjadi lebih terbatas. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Bagot untuk mengamankan posisinya sebagai salah satu pilar utama di sektor belakang. Selain Bagot, sejumlah pemain diaspora yang merumput di Eropa kembali mendapatkan perhatian khusus dari tim pelatih. Jai Itzes yang tampil konsisten bersama klubnya di Serie A diproyeksikan menjadi pemimpin baru lini pertahanan berkat pengalaman bermain di level kompetisi tinggi. Di sektor penjaga gawang, nama Emil Audero kembali menjadi sorotan. Kiper yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa tersebut diharapkan mampu meningkatkan standar persaingan sekaligus membawa ketenangan di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional dianggap penting untuk membantu perkembangan pemain muda yang baru bergabung. Kombinasi ini menjadi strategi utama John Hertman dalam membangun fondasi tim nasional yang kompetitif. Kembalinya Ezra Walian juga memberikan warna tersendiri di lini serang. Penyerang yang kini bermain di Liga Indonesia tersebut kembali mendapat kesempatan membuktikan diri setelah menunjukkan performa stabil bersama klubnya. Tak hanya pemain senior, Hertman juga membuka pintu lebar bagi talenta muda nasional. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, Arkan Fikri, hingga Victor Dethan masuk dalam daftar pemain yang diberi kesempatan merasakan atmosfer tim senior. Keputusan ini menunjukkan bahwa proyek jangka panjang tetap berjalan seiring target jangka pendek. Tim pelatih ingin memastikan regenerasi tetap berlangsung tanpa mengorbankan kualitas tim utama. Di posisi penjaga gawang, persaingan diprediksi menjadi sangat berat. Cahya Supriyadi dan Hernando Ari disebut berpotensi tersingkir karena sulit menggeser posisi Emil Audero dan Martin Paes yang memiliki pengalaman lebih tinggi di kompetisi internasional. Lini pertahanan juga diperkirakan mengalami penyaringan ketat. Beberapa pemain muda kemungkinan akan dialihkan fokusnya ke turnamen lain seperti Piala AFF agar mendapatkan menit bermain yang lebih ideal sesuai tahap perkembangan mereka. Nama-nama seperti Doni Tri Pamungkas, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, dan Yance Sayuri diprediksi menjadi bagian dari pemain yang akan dilepas sementara dari skuad FIFA Series. Keputusan ini bukan berarti penurunan kualitas, melainkan strategi pembinaan jangka panjang. Di lini tengah, persaingan bahkan lebih sengit karena banyaknya pemain dengan karakter permainan serupa. Mark Klok yang baru pulih dari cedera disebut masih membutuhkan waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Selain itu, beberapa pemain seperti Jordi Amat, Witan Sulaiman, Arkan Fikri, hingga Victor Dethan diprediksi harus bersaing ekstra keras demi mempertahankan tempat mereka di skuad utama. Tim pelatih disebut ingin menghadirkan lini tengah yang dinamis, agresif dalam transisi, dan mampu menjaga tempo permainan. Faktor kebugaran fisik menjadi salah satu indikator utama dalam proses seleksi kali ini. Di sektor penyerangan, jumlah pemain yang berpotensi dicoret juga cukup banyak.
Cedera yang dialami beberapa pemain membuat opsi pelatih menjadi lebih terbatas sekaligus memaksa perubahan komposisi. Miliano Jonathans diperkirakan absen karena mengalami cedera saat membela klubnya di Belanda. Kondisi ini membuat peluang pemain lain terbuka, namun sekaligus mengurangi variasi serangan yang sebelumnya diharapkan. Selain itu, pemain seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, James Raven, hingga Stefano Lillipali disebut masuk dalam daftar evaluasi akhir tim pelatih menjelang pengumuman skuad final. Seluruh keputusan ini menunjukkan bahwa John Hertman benar-benar ingin membentuk tim berdasarkan kebutuhan taktik, bukan sekadar popularitas nama pemain. Filosofi tersebut mulai terlihat jelas sejak awal masa kepelatihannya. Di tengah proses seleksi pemain, muncul kabar besar mengenai upaya naturalisasi pemain muda Arsenal, Damiana Agustian. Informasi ini pertama kali mencuat setelah perjalanan Hertman ke Eropa untuk memantau pemain diaspora. Damiana diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya, di mana sang nenek disebut berasal dari Jakarta. Fakta ini membuat proses naturalisasi secara regulasi memiliki peluang untuk diwujudkan. Pemain kelahiran tahun 2007 tersebut tampil menonjol bersama tim kelompok umur Arsenal. Ia dikenal sebagai gelandang serang kreatif dengan kemampuan teknik dan visi bermain yang cukup matang untuk usianya. Performanya di kompetisi kelompok usia muda Eropa membuat banyak pengamat menilai ia memiliki potensi besar berkembang menjadi pemain level internasional. Catatan gol dan kontribusinya bersama tim muda Arsenal menjadi bukti perkembangan tersebut. Menariknya, Damiana sendiri menunjukkan ketertarikan terhadap Indonesia melalui media sosial pribadinya. Ia bahkan menyatakan bahwa membela timnas Indonesia akan menjadi pengalaman yang sangat istimewa jika benar-benar terwujud. Pernyataan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari supporter tanah air yang berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar. Dukungan publik pun terus mengalir seiring meningkatnya ekspektasi terhadap generasi baru skuad Garuda. Selain Damiana, nama lain seperti Luke Fisker juga disebut masuk radar federasi. Pemain muda tersebut dikabarkan telah lama dipantau karena performanya yang stabil di level klub. Langkah agresif mencari pemain keturunan dianggap sebagai bagian dari strategi memperkuat kedalaman skuad agar timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level Asia bahkan dunia. Di sisi lain, peluncuran jersey terbaru timnas Indonesia juga memicu perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Jersey produksi brand asal Spanyol tersebut hadir dengan desain yang berbeda dibanding edisi sebelumnya. Sebagian supporter menilai desainnya segar dan modern, sementara yang lain merasa tampilannya kurang mencerminkan identitas khas sepak bola Indonesia. Perbedaan pendapat ini membuat diskusi semakin ramai di media sosial. Pengamat sepak bola Coach Justin turut memberikan komentarnya. Ia menilai desain jersey sebenarnya tidak buruk dan masih terlihat menarik secara visual. Namun kritik utama yang ia soroti justru terletak pada harga jersey versi player issue yang dinilai terlalu mahal untuk pasar Indonesia. Harga sekitar 1,5 juta rupiah dianggap tidak sejalan dengan daya beli mayoritas supporter. Coach Justin bahkan membandingkan harga tersebut dengan jersey tim nasional besar dunia yang diproduksi brand global, yang menurutnya memiliki harga lebih rasional jika disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara masing-masing. Perdebatan ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap timnas Indonesia, bukan hanya dari sisi prestasi di lapangan tetapi juga identitas dan representasi tim nasional di luar pertandingan. Terlepas dari berbagai polemik dan spekulasi yang berkembang, fokus utama tetap tertuju pada kesiapan skuad Garuda menghadapi FIFA Series. Turnamen ini menjadi ujian awal bagi era baru kepelatihan John Hertman. Publik kini menantikan keputusan akhir mengenai siapa saja pemain yang akan masuk skuad final. Harapan besar tertuju pada para pemain agar mampu memberikan performa terbaik dan membawa kebanggaan bagi Merah Putih.